untuk analisis deskriptif, kemudian untuk melihat apakah pertanyaan kita valid atau tidak, kemudian melihat apakah koresponden kita reliable atau tidak, dan pada data sekunder kita melihat apakah data kita normal atau tidak. Sebenarnya sudah sampai situ kan ya. Sekarang kita tidak analisis data dulu, sekarang saya akan menjelaskan dasar dari pemikiran kenapa kita melakukan pengujian hipotesis. Nah, kita belajar sedikit tentang peluang, distribusi peluang, sampling, distribusi sampling, dan penaksiran. Ya, tapi mungkin ini nanti di ujian nggak ada ya. Tapi ya pola pikir kita lah untuk bikin kenapa kita melakukan pengujian hipotesis. Oke, yang pertama adalah peluang. Peluang ini kalau diterjemahkan adalah kesempatan munculnya sebuah kejadian. Itu gampang banget. N kecil dibagi N besar. N kecil itu adalah kejadian yang kita amati, dan N besar itu adalah seluruh kejadian yang mungkin. Jadi kalau misalnya saya mau melempar dadu, maka seluruh kemungkinannya ada 6. Bisa mata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kemungkinan keseluruhan yang akan terjadi. Nah, sekarang kalau kita mengamati, kalau saya main ludo, berarti kan saya berharap munculnya angka 6 supaya pion saya bisa keluar. Berarti saya berharap muncul angka 6. Maka peluang munculnya angka 6 itu adalah 1/6. Hanya ada satu sisi 6 dari 6 keseluruhan. Jadi yang diamatinya adalah munculnya 6, N kecilnya munculnya 6 itu atau sisi 6 itu hanya 1, dan N besarnya adalah seluruh kejadian yang mungkin. Ada 6 sisi yang mungkin. Jadi 1/6. Itu ya. Itu sederhananya peluang. Kemudian ini aturan-aturan yang ada di peluang. Pertama, peluang itu tidak mungkin lebih dari 1, tidak mungkin kurang dari 0. Jadi kalau kita mengoperasikan peluang, baik ditambah, dikali, maka tidak mungkin hasilnya kurang dari 0 dan lebih dari 1. Kalau sudah 1 itu berarti itu kejadiannya sudah terjadi. Nah, kemudian peluang, aturan yang kedua adalah peluang sebuah kejadian E ditambah peluang kejadian bukan E itu akan sama dengan 1. Artinya total peluang dari sebuah kejadian itu akan sama dengan 1. Contohnya tadi, kalau saya akan melakukan pelemparan dadu, kalau saya akan melakukan pelemparan dadu, mata di dadu itu kan ada mata 1, mata 2, mata 3, mata 4, gitu ya, dan mata 4. Kemudian mata 5, dan ada mata 6 ya, ada mata 6. Nah, semua kan peluangnya 1/6. Semua peluangnya 1/6 ya. 1/6, 1/6. Sekarang kalau saya mengamati tadi E-nya adalah munculnya mata 6. Tadi kan peluang munculnya mata 6 itu adalah 1/6.
Sekarang saya akan membuat ini, peluang munculnya mata 6, gitu ya, ditambah peluang munculnya mata bukan 6. Nah, yang bukan 6 itu mana aja? 1, 2, 3, 4, 5. Ini bukan 6. Jadi ada 5. Peluang mata 6-nya 1/6 ditambah peluang bukan mata 6-nya 5/6. Jadi totalnya akan 6/6 atau sama dengan 1. Jadi total dari semua kejadian yang mungkin itu adalah 1. Tadi saya bilang di sini 1 itu berarti dia sudah terjadi. Artinya kalau kita melempar mata dadu, peluang munculnya 6 atau bukan 6 itu pasti akan terjadi salah satu. Gitu, ya. Aturan yang ketiga. Kalau kita punya dua kejadian, ada E1 dan E2, kemudian bahasanya adalah atau, maka peluangnya dijumlahkan. Ya, sama seperti ini tadi dijumlahkan. Jadi kalau misalnya berapa peluang muncul, ini ada dua kejadiannya ya. Ada dua kejadiannya. Berapa peluang muncul misalkan di kartu remi. Kartu remi ya. Kartu remi itu ada berapa gambar? Ada yang tahu kartu remi nggak? Suka main apa ya? Cangkulan. Suka main cangkulan nggak? Kalau tahu kartu remi nggak? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Tahu. Ada berapa gambar? 54, 52 ya? 4. Apa aja? 4. Nanti wajik, skop, keriting. Oke. Pertama ada skop gitu ya. Kemudian ada hati, kemudian ada wajib, kemudian ada keriting. Okay. Ada berapa kartu yang skop? Ada berapa kartu yang diamond? Masing-masing 13, Bu. Masing-masing? 13. Berarti peluang terambilnya kartu yang diamond berapa nih? 1/4. 1/4 atau 13/52. Ya, ada 13 kartu skop dari 52 kartu keseluruhan atau boleh 1/4. Nah, sekarang kalau saya bilang berapa peluang terambil kartu heart atau kartu heart atau kartu as? Kartu heart atau kartu as? Berapa peluang terambil kartu as? 1/4. Peluang terambil kartu as adalah 4/52. Nah, sekarang kalau saya menghitung peluang terambil kartu heart atau as, maka pertama peluang terambil kartu heart dulu. Kartu heart itu tadi 13/52. Ditambah peluang terambil kartu as 4/52. Nah, ketika kita mengambil heart, mungkin nggak yang terambil adalah heart yang as? Mungkin. Ketika kita mengambil as, mungkin nggak terambil as yang heart? Mungkin. Ya, berarti di sini kita punya peluang kartu itu heart dan kartu itu as. Ada satu heart yang as. Berarti pada saat kita menghitung peluang terambil heart atau as, maka kita harus kurangi dengan 1/52. Karena di sini ada heart yang as. Jadi peluangnya adalah 16/52. Nah, peluang terambil kartu seperti ini adalah peluang, Ibu lupa tadi yang keempat dulu nih, inklusif. Artinya ketika satu kejadian sudah terjadi, maka kejadian yang kedua masih mungkin terjadi. Jadi ketika yang
yang hardnya terambil, maka bisa jadi yang terambil asnya juga gitu. Jadi dua-duanya terjadi. Nah, kalau yang eksklusif itu atau biasa kayak tadi misalnya berapa peluang terambil terambil kartu berapa peluang terambil kartu yang saya lupa. Peluang terambil kartu berapa peluang terambil kartu yang hard dan atau peluang kartu yang diamond. Nah, peluang terambil kartu hardnya adalah 13/52. Dan peluang terambil kartu diamond juga 13/52 atau 26/52 atau 1/2. 1/2 ini adalah ini dan ini sama-sama merah. Jadi sama aja dengan terambil kartu merah karena kita cuma punya dua warna, merah atau hitam. Jadi maksud saya kita bisa ngelihat dari sisi mana aja, yang penting kalau kita mau berhitung peluang. Ya, terus ngapain? Maksud saya adalah, jadi ketika kita berhitung peluang, maka kita harus benar-benar tahu kejadiannya itu seperti apa gitu ya. Apakah kejadiannya saling inklusif atau saling eksklusif, di mana kalau saling eksklusif berarti kalau yang satu sudah terjadi maka yang lain tidak akan terjadi. Sementara kalau saling inklusif, ketika yang satu sudah terjadi maka yang lain masih mungkin terjadi ya. Kemudian sekarang untuk yang 5 dan 6. Ini sama-sama kalimatnya adalah dan. Ya. Kalau dan itu peluangnya dikali. Tapi ada dua kejadian, ada yang independen dan ada yang bersyarat. Saya mau melempar dadu tapi dadunya 2. Ya, saya mau melempar dadu tapi dadunya 2. Misalnya mau main monopoli ya. Jadi kalau mau main monopoli, dadunya 2, saya punya dadu pertama dengan mata 1 sampai mata 6, dadu kedua dengan mata 1 sampai mata 6. Nah, kalau misalnya saya berharapnya adalah munculnya mata 6 pada dadu pertama dan dadu kedua juga muncul mata 6, maka peluangnya adalah 1/6 dikali 1/6 sama dengan 1/36. Jadi peluang muncul mata 6 itu sangat kecil, ya, hanya 1/36. Ya, kalau digambarkan ini adalah dadu pertama dan ini adalah dadu kedua. Dadu pertama bisa mata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mata dadu kedua juga bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini muncul 1, berarti mata dadu pertama muncul 1, mata dadu kedua muncul 1. Di sini muncul 2, 1. Mata dadu pertama 2, mata dadu kedua 1. Di sini muncul 1, 2. Nah, beda ya 21 dengan 12. Karena kalau yang 12 berarti dadu pertama yang muncul mata 1, sementara dadu kedua muncul mata 2. Jadi kalau kita lanjutkan di sini akan ada 61. Kemudian kita lanjutkan di sini akan ada 16. Dan di bawah sini baru akan ada 66. Nah, ini hanya ada 1 dari 36 keseluruhan ada 36. Jadi kalau misalnya saya mau berhitungnya adalah saya main monopoli dan saya mau langkah yang 7. Saya butuh langkah 7. Butuh langkah 7 untuk sampai ke satu titik tertentu misalnya. Maka saya berharap munculnya 7. Nah, muncul 7 itu kan bisa saja 61 ini 7. Mata 2 ini 7. 52 ini 7.
43, 7. 34, 7. 25, 7. 16, 7. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi peluang munculnya jumlah 7 itu adalah 6/36. Gitu. Ya, jadi apa? Nah, ini kejadiannya saling independen nih. Dadu pertama mau muncul berapa suka-suka dia, dadu kedua mau muncul berapa juga suka-suka dia. Nggak janjian mereka. Jadi saling independen, dikalikan. Nah, satu lagi yang bersyarat ya. Yang bersyarat itu peluangnya adalah peluang misalnya kejadian A dan B itu berarti peluang kejadian A yang pertama dikali kan harusnya peluang kejadian B. Tapi ada syarat bahwa tadi yang A sudah terjadi. Jadi ini namanya peluang bersyarat. Misalnya saya punya sekeranjang bola yang terdiri dari 3 bola, 5 bola biru. Berapa peluang terambil bola kuning? Tiga per 12. 3/12. Dan seterusnya ya. 3/12. Ya. Sekarang peluang terambil bola kuning dan azan dulu ya, sebentar ya. Ya, Bu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang pertanyaannya adalah peluang terambil bola kuning dan merah. Berarti kan peluang terambil bola kuning dan
bola merah dengan syarat tadi kuning pertama yang terambil. Berapa peluang terambil bola kuning tadi? 3/12. Sekarang 4/12. terambil bola merah. Terambil 4/12. bola merah. Berapa? 4/12. 4/12. Kan tadi bola kuningnya sudah terambil. 4/5. Ini kan ada 4/9, Bu. 4/11 9. dong. Kan terambil bola kuningnya 1. 4/11 ya. Oke, Bu. Nah, bedakan dengan misalnya peluang terambil bola kuning dan kuning lagi. Berarti peluang terambil bola kuning dan peluang terambil bola kuning dengan syarat tadi yang pertama kuning sudah terambil. Kuning yang pertama 3/12. Kuning yang kedua sisanya tinggal 2/11. Gitu. Jadi benar-benar harus dilihat kejadiannya itu seperti apa. Gitu. Nah, peluang-peluang ini yang banyak dipakai. Ini namanya peluang ini namanya udah teorema Bayes. Ini udah teori tersendiri tentang peluang ya, tapi kita tidak belajar lebih lanjut. Tapi intinya begini, misal ya, saya punya pabrik. Di pabrik saya ada katakanlah ada 3 mesin, mesin 1, mesin 2, mesin 3. Mesin ini mengisi minuman dalam botol yang isinya 600 ml. Ini juga sama. Nah, logikanya kan ini sudah di set 600 ml semuanya. Tapi setiap mesin ini punya peluang menghasilkan produk rusaknya ini 100% 600 ml. Pasti ada yang kurang masing-masing. Ini rusak dari mesin 1, ini peluang rusaknya si mesin 2, ini peluang rusaknya si mesin 3 gitu. Tapi kalau udah ada hasilnya, ini sudah ada produknya, ini sudah ada produknya, biasanya dia dijadiin satu, digabung dan misalnya di ujung sini ada orang yang packing gitu ya. Masukin ke kardus lah. Nah, ketika masukin dia berlaku juga sebagai quality control. Kalau yang kira-kira kurangnya masih ya oke lah gitu ya, dia masukin. Tapi kalau dia ngelihat kurangnya kok banyak banget, pasti dia sisihin. Dianggap sebagai produk cacat yang di kardus ini. Kalau ini akan dijual, kalau yang produk cacat itu dikumpulkan juga. Nanti ini akan dijadikan minta donasi misalnya, biasanya perusahaan produk-produk yang cacat. Ya, cacatnya kan tidak di kualitas barangnya ya, mungkin hanya CSR-nya mereka biasanya. Jadi tidak dijual cacat lah gitu ya. Nah, ini yang masuk ke sini yang bagus-bagus. Nah, misalnya satu waktu dia melihat kok banyak banget nih yang rusaknya. Biasanya yang rusaknya paling ya, sejam dapat cuma 2 lah misalnya gitu per jam misalnya. Kok sekarang banyak banget gitu. Karena banyak banget kan otomatis pertanyaannya adalah ada yang rusak nih di salah satu mesin gitu. Nah, apakah kita harus menghentikan produksi? Kan nggak mungkin. Kalau kita menghentikan produksi, kerugian perusahaan. Jadi pakai hitung-hitungan. Berapa peluang rusak dan dia berasal dari mesin 1. Berapa peluang rusak dan dia berasal dari mesin 2. Berapa peluang rusak dan dia berasal dari mesin 3. Dihitung nih. Ternyata peluang terbesar rusaknya ada di mesin 2, maka mesin 2 saja yang dihentikan. Yang ini sama ini tetap jalan. Nah, terus sekarang di mesin 2 juga setelah dihentikan dihitung lagi peluangnya. Apakah kerusakan di mesin 2 ini kerusakan yang masih bisa diperbaiki atau kerusakan yang sudah tidak bisa diperbaiki? Kalau misalnya hasilnya adalah kerusakan yang sudah tidak bisa diperbaiki, nggak usah nunggu lama-lama, langsung datangkan mesin yang baru. Gitu. Jadi proses produksi tidak terhenti. Jadi kalau perusahaan-perusahaan besar itu cenderung untuk tidak mau mengganggu proses produksinya. Nah, untuk ngecek mesin bagus atau tidak itu, ya kalau dicek ya lama ya. Jadi kita hitung
hitungannya peluang. Contoh lagi, kenapa sih bengkel itu bilang di 10.000 ganti misalnya rem, di 50.000 ganti timing belt, di 100.000 ganti apa? Kenapa sih bengkel itu bilangnya begitu? Kenapa nggak dipakai aja terus? Nanti di 100.000 ganti aja mobilnya semuanya. Kenapa dia nggak bilang gitu? Karena bengkel itu sudah memperhitungkan setiap peluang, setiap kerusakan onderdilnya. Jadi kenapa harus ganti rem setiap 10.000? Karena sudah diperhitungkan peluang rem rusak di kilometer 10.000 sudah mencapai 0. Saya keluar ya. Oke, karena ya itu tadi ya. Jadi semua itu bisa kita perhitungkan kapan barang itu akan rusak. Gitu. Nah itu semuanya ngitung-ngitungnya pakai teorema Bayes. Jadi pakai peluang yang bersyarat. Banyak, hampir semua kejadian di dunia ini bisa, nggak hampir semua ya, semua kejadian di dunia ini bisa diperhitungkan peluangnya. Nah kalau kita ikut asuransi misalnya, mau ikut asuransi jiwa nih, pasti yang ditanya sama dia adalah umurnya berapa. Karena dia punya tabel, berapa peluang seorang berusia 40 tahun akan hidup 10 tahun lagi. Berapa peluang seorang berusia 20 tahun akan hidup 10 tahun lagi. Pastinya peluang hidupnya akan lebih besar yang 20 tahun untuk hidup 10 tahun lagi dibanding yang 40 tahun untuk hidup 10 tahun lagi. Nah, karena peluang hidupnya lebih besar yang 20 tahun, maka preminya akan lebih murah yang 20 tahun. Kenapa? Karena kejadiannya akan hidup gitu. Peluang kejadian hidupnya besar, sementara yang 40 tahun peluang kejadian hidupnya lebih kecil. Jadi dia memperhitungkan peluang. Udah umur nanti ditanya punya penyakit apa. Setiap menyebutkan satu penyakit yang mematikan, maka peluang hidupnya dia akan berkurang. Jadi orang yang berpenyakit masuk asuransi pasti preminya mahal. Karena dia memperhitungkan peluang dia akan sehat gitu. Jadi ada yang disebut life tabel. Berapa peluang seorang berusia sekian akan hidup sekian lama lagi tanpa penyakit, dengan penyakit A, B, C, D, semuanya sudah diperhitungkan. Gitu. Yang jelas perusahaan asuransi itu tidak mau rugi. Artinya peluang yang diperhitungkan itu hanya 2 kejadian yang akan terjadi ya. Maaf nih kalau saya saklek-saklekan, hidup atau mati. Peluang hidupnya berapa nih? 0,95. Terus berapa premi yang dibayar? Kalau dia hidup berarti kan dia akan bayar premi katakanlah 1 juta. Dan kalau dia mati berarti 0,05. Bagaimana kalau dia mati? Oh, dia kalau mati dapat polis dengan nilai minus 50 juta. Karena pihak asuransi jadi harus bayar. Nah, kita hitung ini nilainya positif atau enggak. Kalau nilainya positif, berarti itu masih menguntungkan bagi pihak asuransi. Tapi kalau ini nilainya sudah negatif, maka dia akan menaikkan premi atau menurunkan polisnya. Pokoknya gimana caranya nilainya positif, baru itu akan diterima oleh perusahaan asuransi. Karena berarti secara ekspektasi masih menguntungkan.
Jadi yang dihitung-hitung adalah peluangnya. Yang dihitung-hitung adalah peluangnya. Nah, itu ada tabelnya, live tabel. Jadi peluang itu kepake banget buat berbagai hal ya. Oke, sekarang saya lanjutkan ke materi lagi ya. Itu teh azan atau komat? Oke, jadi peluang itu penting ya. Nah, tadi saya bilang bahwa total peluang dari sebuah kejadian, misalnya tadi pelemparan dadu, pasti totalnya sama dengan 1. Bahwa peluangnya adalah 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 untuk setiap mata ya. Berarti 1 itu akan terdistribusi menjadi 1/6 dan 1/6 untuk setiap kemungkinan munculnya mata dadu. Nah, penyebaran dari peluang yang 1 menjadi berapa untuk setiap kejadiannya itu disebut distribusi peluang. Ya, jadi bagaimana peluang itu menyebar? Kalau tadi pada pelemparan dadu berarti peluang itu menyebarnya kira-kira seperti ini. Mau mata 1, 2, 3, 4, 5, 6 peluangnya sama-sama 1/6. Jadi dia garis lurus peluangnya atau uniform. Nah, ada juga yang distribusi peluangnya begini. Ini simetris. Ada juga yang begini, berarti ini tidak simetris. Ada juga yang begini, berarti ini tidak simetris juga. Ada juga yang ya begini juga sih intinya ya. Ini eksponen misalnya. Dan intinya ada yang simetris dan tidak simetris sih sebenarnya ya, tapi nanti yang tidak simetris itu ada beberapa macam ya, bisa ini uniform, bisa negatif, positif dan sebagainya. Nah, kita tinggal tahu nih kalau kita mau menghitung peluang sebuah kejadian, si kejadian itu mengikuti distribusi yang mana sehingga kita bisa menghitung peluang dengan menggunakan distribusi itu. Misalnya tadi, oh ternyata pengisian air ke dalam botol itu mengikuti distribusi normal. Jadi untuk menghitung berapa peluang isi minuman dalam botolnya itu misalnya kurang dari 600 mili, nah itu bisa kita perhitungkan dengan menggunakan distribusi normal. Karena kita tahu karena distribusi pengisian air ke dalam botol itu mengikuti distribusi yang normal misalnya gitu. Ya. Jadi sekarang bagaimana peluang itu menyebar? Kita ke distribusi peluang. Tadi total peluang itu selalu sama dengan 1, baik diskrit maupun kontinu. Diskrit itu berarti bilangan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kalau kontinu itu bilangannya bisa 0,1, 0,35 dan sebagainya. Dia berupa bilangan yang kontinu ya. Nah, sekarang saya beri contoh 1 untuk distribusi yang diskrit, yaitu distribusi binom. Nah, distribusi binomial ini adalah perhitungan peluang pada kejadian yang hanya terdiri dari 2 kategori. Bagus tidak bagus, rusak tidak rusak, lulus tidak lulus. Pokoknya dia hanya terdiri dari 2 kategori. Ya. Misalnya nih, contohnya adalah gini. Maaf ya kalau saya menyebut merek supaya gampang aja. Misalkan sebuah pabrikan, katakanlah minuman, itu bukan diskrit ya kalau minuman. Misalnya batu baterai. Batu baterai ngirim barang nih ke supermarket. Misalnya supermarketnya hari-hari, ke hari-hari. Saya suka belanja di hari-hari. Di hari-hari dia ngirim baterai ke hari-hari. Nah, hari-hari pastinya pengen barang yang dikirim oleh supplier ini atau pabrikan ini bagus semua.
Walaupun itu barang bukan produksinya dia, tapi dia pengen pelanggannya tahu bahwa barang yang dijual di hari-hari selalu barang yang bagus. Jadi hari-hari ini punya kewajiban untuk memeriksa apakah barang yang datang dari pabrikan itu sudah barang yang bagus-bagus semua atau tidak. Nah, si pabrikan juga tidak mungkin dia ngeklaim, hari-hari saya kirim barang dan saya yakin semua barang yang dikirim kondisinya bagus. Nggak mungkin. Dia juga pasti akan bilang, kalaupun ada yang rusak, tingkat kerusakannya hanya berapa persen. Misal tingkat kerusakannya dibilang 5%. Kalaupun ada yang rusak, ya paling 5% lah misalnya. Nah, hari-hari tahu nih, dari barang yang dikirim satu mobil atau satu kali pengiriman, itu ada 5% di situ barang yang rusak. Gitu ya. Nah, karena ada quality control di hari-hari, dia pengen memastikan betul enggak gitu ya, bahwa yang rusaknya itu di kisaran 5%. Nah, dia mau ngambil sampel. Katakanlah dia ngambil sampel sebanyak 5. Dia ngambil sampel 5. Nah, kalau dia ngambil sampel 5, terus dia bilang, kalau yang rusak, misalnya X adalah barang rusak ya. X itu adalah barang rusak. Kalau barang yang rusaknya tidak lebih dari 2, dia kan ngambil sampel 5 nih. Dia bilang kalau yang rusaknya tidak lebih dari 2, maka ambil. Nggak apa-apa, kita ambil aja kirimannya. Tapi kalau sampai lebih dari 2, balikin. Berarti banyak nih yang rusaknya. Gitu. Jadi dia punya kriteria seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau sudah diambil 5, berarti 5 itu akan dicek dong rusak tidaknya. Kalau dicek rusak tidaknya, berarti yang 5 itu nanti nggak bisa dijual. Artinya ada barang yang dikorbankan untuk menjadi sampel. Kan itu sebetulnya opportunity loss juga kalau kita punya barang yang udah dicoba terus nggak bisa dijual. Nah, itu kan kerugian juga sebetulnya. Jadi yang dilakukan adalah tidak ngecek itu yang 5, cukup diperhitungkan saja. Kalau kita mengambil 5 sampel, maka kita hitung berapa peluang bahwa barang yang rusaknya tidak lebih dari 2. Dengan informasi, kalaupun ada yang rusak sebanyak 5%, dan kita mengambil sampel sebanyak 5, dan kita mempertanyakan bahwa kalaupun ada yang rusak, tidak lebih dari 2. Gitu. Oke? Nah, sekarang untuk menghitung ini, kita gunakan rumus ini nih. Ini ada rumusnya, udah dicoret-coret ya. Peluang X itu adalah N faktorial, X faktorial, N min X faktorial, P pangkat X, 1 min P pangkat N min X. Kalau lihat rumus kayaknya pusing ya. Kita ini aja, bercerita aja. Kalau saya mengambil 5, ya, saya mengambil 5 nih. Kayaknya coret-coret di sini kurang jelas kali ya. Saya di kertas lagi selembar ya. Saya sebentar. Saya mengambil sampel sebanyak 5, kemudian yang saya peluang rusaknya tadi katanya 5%, kemudian pertanyaannya adalah berapa peluang terdapat X yang rusak kurang dari paling banyak 2 gitu ya. X kurang dari sama dengan 2, paling banyak 2. Sekarang kalau saya ngambil sampelnya 5, katakanlah A, B, C, D, dan E. Ini sampel saya nih. Nah, peluang barang yang rusaknya tidak lebih dari 2, berarti kan saya akan mengambil yang rusak itu bisa saja yang A dan yang B, gitu ya, benar nggak? Kemudian yang A dan C, kemudian A dan D,
kemudian A dan E. Kemudian B, kalau B sama A boleh nggak? Tidak boleh, Bu. Ya, sama aja. Kenapa tidak boleh? Karena sama aja ya. Sama Karena sama aja. aja dengan A ya. Oke. Iya. Berarti kalau B di sini harus sama C ya. C. Terus B sama D, terus B sama E. Sekarang C sama D, C sama E, dan D sama E. Semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Nah, 10 ini sebetulnya adalah tadi N faktorial dibagi X faktorial, N min X faktorial. N-nya 5, X-nya 2, berarti kita punya 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 min 2 faktorial. 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, 2 faktorial itu 2 kali 1, 5 min 2 itu 3, 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Coret-coret, sisanya tinggal 10. Jadi ada 10 kemungkinan susunan sampel. Jadi kita benar-benar perhitungkan. Yang rusaknya itu bisa dari yang sini sama yang ini sama yang ini. Itu kemungkinan-kemungkinan rusaknya. Ya, itu baru ini. Nah, sekarang peluang rusaknya adalah tadi menghitungnya, peluang rusaknya adalah kan tadi ada 10 kemungkinan susunan yang mungkin. Kemudian peluang rusaknya 0,05. Ada berapa barang yang rusaknya? Ada 2. Kejadiannya hanya 2, rusak dan tidak rusak. Peluang rusaknya 0,05, ada 2 yang rusak, dan peluang tidak rusaknya 0,95, dan ada 3 yang tidak rusak. Jadi yang kita perhitungkan adalah ada berapa susunan yang mungkin kerusakannya, kemudian kita lihat kejadian rusaknya, dan kita lihat kejadian yang tidak rusak. Karena hanya ada 2 kejadian, rusak dan tidak rusak. Nah, ini kalau dihitung 10 kali 0,05 kuadrat kali 0,95 kuadrat. Hasilnya berapa? 0, coba tolong dihitung. 0,0214. Betul? Betul nggak? Ada yang bantu saya berhitung? Betul nggak? Ini pada kemana? Bu, Betul, Bu, betul, Bu. betul. Ya. 0,014. Betul. Betul ya. Nah, ini tadi baru yang saya hapus ini ya. Baru yang X sama dengan 2 kan? Karena ini tadi yang rusaknya ada 2 nih. Nah, berarti kalau kurang dari sama dengan 2, itu kan berarti mulai dari berapa? Kalau yang kurang dari sama dengan 2 itu kan berarti peluang berapa aja? X-nya bisa sama dengan 0, atau peluang X-nya sama dengan 1, gimana sih ini? Ini sayangnya itu internetnya mati. Peluang X sama dengan 0, atau peluang X sama dengan 1, atau peluang X sama dengan 2. Nah, kita baru ngitung yang 2 ini tadi nih. 0,0214. Berarti tinggal kita ngitung yang X1 dan X0. Nah, kita bukan tukang hitung ya. Jadi kita nggak usah ngitung. Kita lihat tabel. Tabel yang dilihat ini adalah distribusi binomial. Berarti kita lihat tabel binomial. Coba sekarang kita lihat tabel binomial.
Ini ada tabel binomial, ya. Di paling kiri ini ada N. Nah, di paling kiri ini ada N, jumlah sampel kita. Ini ada X, jumlah yang rusaknya kita. Ini ada P, peluang yang rusaknya kita. Boleh ya, nggak harus selalu dari rusak. Kita bisa ngelihat dari sisi yang baik atau yang tidak rusak. Kan hanya dua kemungkinan. Ketika rusaknya 0,05, pasti baiknya 0,95. Itu kan sudah pasangan. Nah, kita lihat di N sama dengan 5. Tadi sampel kita sama dengan 5. Terus kita lihat tingkat kerusakannya tadi sama dengan 2. Dan tingkat kesalahan kita tingkat kesalahan. Dan peluang kerusakan kita di 5%. Ini kalau kita lihat nilai tabelnya adalah 0,214. Jadi yang penting kita tahu berapa P-nya, berapa N-nya, dan berapa X-nya. Ya. Nah, tadi kan yang mau kita cari tidak hanya 2 saja, tapi di 1, ini di 1, dan ini di 0. Ya. Saya hapus deh biar kelihatan. Ya. Jadi di 2, ya, di 2, di 1, dan di 0. Ini kalau kita jumlah hasilnya adalah 0,9967899. Betul nggak sih? 89. Iya benar 99. Jadi peluang kurang dari sama dengan 2 ya, X sama dengan 2 itu adalah 0,99. Berarti kemungkinan lebih dari 2-nya sangat kecil. Karena kita sudah berhitung paling banyak 2-nya adalah 0,99. Jadi keputusannya adalah terima. Ambil. Kemungkinan rusak lebih dari 2 dari 5 sampel yang kita ambilnya sudah di atas 0,95 gitu. Jadi tidak perlu mengecek barangnya, cukup kita perhitungkan berapa peluang sesuai dengan target yang kita inginkan berdasarkan informasi yang diberikan oleh si pabrikannya. Gitu. Nah, itu binomial. Nah, sekarang banyak ya contoh untuk binomial ya, karena banyak kejadian di dunia ini yang hanya memilih ya atau tidak. Misalkan pernah kita memperhitungkan berapa peluang bahwa di jalan tol itu terjadi lubang per kilometernya. Jadi tol itu per kilometer akan ada lubangnya atau tidak gitu. Sehingga bisa memperhitungkan nantinya biaya perbaikan jalan tol misalnya gitu. Ya itu perhitungan-perhitungan peluang lah pokoknya semuanya di situ ya. Oke, sekarang saya lanjutkan ke distribusi yang kedua, yaitu distribusi normal. Nah, ini basic dari semua distribusi itu adalah distribusi normal. Tadi distribusi binom itu sebetulnya Ini hilang, Bu. ke distribusi binom dulu sebentar tadi ya. Mana sih tadi distribusi binom? Tadi kan peluang rusaknya 0,05. Sementara peluang tidak rusaknya, ini peluang rusak, sementara peluang tidak rusaknya adalah 0,95. Peluang tidak rusak itu lebih besar dibandingkan dengan peluang tidak rusak. Artinya kejadiannya tidak fair. Lebih banyak yang tidak rusaknya dibandingkan dengan yang rusaknya. Nah, distribusi normal itu adalah distribusi yang fair. Artinya kalau kita mau melihat kejadian, maka sebetulnya kejadian itu terjadinya fair. Kalau ada yang rusak dan ada yang tidak rusak, maka peluangnya ya harus setengah-setengah. Gitu. Sama seperti kita melempar dadu. Lempar dadu itu kejadiannya fair. Peluang munculnya mau mata 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sama. Enggak begini, karena mata 6 lebih berat, jadi peluang munculnya lebih besar. Enggak gitu. Tapi kejadiannya fair. Kejadiannya ya sama, fair lah ya.
Nah, kalau misalnya peluang rusak dan tidak rusak ini kejadiannya fair, artinya peluang rusaknya adalah 0,5 dan peluang tidak rusaknya juga adalah 0,5, maka kita lihatnya di sini. Peluang rusaknya 0,5, peluang tidak rusaknya juga 0,5. Nah, kalau kita perhatikan di N sama dengan 5, ini lihat, ini 0,313, di bawah juga 0,313. Yang kedua ini 0,1563, yang di bawah juga 1563. Ini 0,3125, ini 3125. Artinya kalau kita gambarkan dia begini, gitu. Kecil, di tengah besar, di bawah kecil lagi. Jadi dia sebetulnya simetris. Jadi binomial ini sebenarnya adalah distribusi normal juga. Cuman karena kejadian antara rusak dan tidak rusaknya tidak fair, gitu, maka dia bergeser. Jadinya begini, gitu. Padahal kalau fair kejadiannya sama-sama 0,5, maka dia mengikuti distribusi normal. Jadi sebaik-baiknya distribusi adalah distribusi yang normal. Makanya kenapa kemarin di data yang sekunder kita harus punya data yang berdistribusi normal. Karena memang yang terbaik itu memang normal. Gitu ya. Itu yang data terbaik itu ya memang harus normal. Oke, sekarang saya ke materi lagi. Sekarang kita akan membahas distribusi normal. Ya. Distribusi normal itu tadi sudah saya gambarkan, dia bentuknya seperti lonceng, tengah-tengahnya di paling puncak dan ke kiri dan ke kanannya makin sedikit. Kalau digambarkan dia kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, kalau tadi distribusi binom, distribusinya adalah ini ya, Px sama dengan n faktorial dibagi dan seterusnya. Kalau distribusi normal, fungsi distribusinya adalah ini. 1 per to akar 2pi kali E pangkat min setengah X min mu per to kuadrat. Nah, tapi jangan khawatir, nanti kayak distribusi binom, kita bisa lihat tabel sih sebenarnya, gitu ya. Nah, logikanya adalah, ini adalah distribusi yang kontinu. Jadi yang bisa kita lihat adalah luas daerah. Total peluang sama dengan 1, artinya total luas daerah di bawah kurva ini sama dengan 1. Jadi kalau kita mau ngitung-ngitung peluang, tinggal kita lihat yang mau kita cari peluangnya berapa. Misalnya di sini ada angka nih, katakanlah ini adalah angka 3. Saya pengen tahu berapa peluang lebih besar dari 3, berarti ini daerahnya. Misalnya di sini angka 0, ya, kemudian di sini ada angka misalnya minus 2, saya pengen tahu peluang lebih besar dari minus 2, berarti ini minus 2 lebih besar, oh berarti daerahnya ke sini. Jadi yang kita cari berapa luas daerah ini. Jadi konsep distribusi normal itu kita mencari luas daerah di bawah kurva. Nah, tergantung ini angkanya berapa nih. Misalnya tadi contohnya adalah isi minuman dalam botol. Rata-ratanya di 600 mili, pasti kebanyakan di 600 mili. Tapi mungkin nggak sih isinya kurang? Oh mungkin. Berapa sih batas toleransi kekurangannya? Misalnya batas toleransi kekurangannya adalah di 590 mili. Nah, ini batas toleransi kekurangan nih. Kalau sampai kurang dari ini, berarti ini adalah produk yang reject. Nah, tinggal kita hitung berapa peluang sebuah pabrikan menghasilkan produk yang reject. Kalau kita punya kriteria bahwa reject itu ketika isinya kurang dari 590. Oh, ternyata peluang rejectnya 5% misal. Oh, berarti perusahaan itu punya tingkat reject 5%. Jadi kalau 5%, kalau dia memproduksi 1000, berarti akan ada 50 yang reject. Berarti ketika dia memperhitungkan BEP, dia memproduksi 1000 tapi menjual 950. Bukan memproduksi 1000 menjual 1000. Gitu. Memproduksi 1000 tapi menjual 950. Artinya biaya atas produksi 1000 tapi hasil penjualan dari yang 950. Karena yang 50-nya adalah produk yang diperhitungkan reject dan itu nantinya digunakan untuk CSR. Gitu. Jadi sebetulnya dengan distribusi normal itu kita jadi bisa tahu ya itulah
banyaklah kegunaannya ya, banyak banget gitu di kalau kita mau lihat di kehidupan sehari-hari juga banyak yang bisa kita perhitungkan dengan menggunakan distribusi normal ini. Karena memang sebetulnya kejadian di dunia harusnya mengikuti distribusi normal. Nah, sekarang kalau misalnya kita hanya melihat pola pikirnya ya, misalnya nih, ini kan 600 mili tadi ya. Tadi saya punya toleransi di sini dan di sini. Tadi saya bilang di 590 dengan tingkat kesalahan 5%. Berarti 5% itu kalau kita pakai dua sisi, ini ditambah ini adalah 5%. Ini 0,025 dan ini adalah 0,025. Jadi kalau ada di sini berarti sudah dianggap yang reject. Jadi kalau saya nanti ke pengujian hipotesis, ini larinya ke pengujian hipotesis ya. Jadi kalau nanti saya punya hipotesis nih bahwa isi minuman dalam botol itu 600 ml. Dan hipotesis alternatifnya bahwa isi minuman dalam botol itu tidak 600 ml. Nah, yang dimaksud yang tidak itu ketika dia ada di daerah ini. Dengan tingkat kesalahan 5%, apakah kalau saya mengambil sampel kemudian rata-ratanya adalah 591, ini masih bisa dianggap 600 atau tidak? Nah, kalau tadi batasan di sini adalah 590, maka ketika isinya di 591, ini masih bisa dianggap 600. Artinya H0 yang benar, bahwa rata-rata isi minuman dalam botol adalah 600, walaupun saya punya sampel dengan rata-rata 591. Kenapa berani menyimpulkan 591 itu sama dengan 600? Karena saya tahu ini masih ada dalam batas toleransi. Ketika tadi toleransi kita kesalahannya ada di 5%. Gitu. Itu konsep pengujian ya. Jadi tidak mungkin 600 itu sama dengan 600. Bisa jadi 600 itu ya tadi 591 itu ya masih 600 juga. Kalau memang batas kita ada di 590. Kecuali saya punya di sini rata-rata 580 atau 5 berapa ya? Ya 589 lah gitu ya. Di sini saya punya 500, di sini saya punya 589. 589 itu udah di sini nih. Gitu. Udah enggak di sini lagi, tapi sudah di luar. Berarti sudah masuk ke yang kesalahan 5%. Berarti sudah dianggap tidak 600 mili lagi. Gitu. Jadi batasan ini yang harus kita tahu. Sebetulnya di toleransi berapa sih kita masih bisa menganggap 600 dan kita sudah menganggap itu kurang dari 600. Kalau lebih mungkin tidak terlalu dipermasalahkan ya. Jadi tergantung ya kita mau punya hipotesisnya apakah tidak sama dengan, berarti kita punya dua sisi kiri dan kanan, atau kita mau punya kurang saja, atau kita mau punya lebih saja tergantung dari kasusnya. Kalau isi minuman dalam botol sih harusnya kurang ya gitu, karena kita protes kalau kurang, kalau lebih kan nggak ada seorang pun yang protes gitu. Tapi kalau untuk hal yang lain mungkin lebih ya gitu, karena orang protesnya ketika lebih. Jadi ya tergantung ya kalau itunya hipotesisnya. Memang ada 3 hipotesis itu. Bisa positif, bisa negatif, dan bisa dua sisi, tidak sama dengan. Oke, sekarang kita belajar menentukan besar peluang dengan menggunakan distribusi normal ya. Tadi distribusinya adalah ini dan menurut saya juga ini pasti ngitungnya susah ya. Karena kita harus menghitung luas daerah di bawah kurva, di mana kurva ini mempunyai persamaan seperti ini. Jadi ya rada susah memang ya berhitungnya. Nah, tabel normal itu memudahkan kita dengan catatan, ini titik tengah rata-rata itu kita ganti menjadi angka Z sama dengan 0. Jadi ini jadi angka 0 nih. Gimana caranya supaya 0? Kan tadi ini adalah variabel. Variabelnya biasanya kita menggunakan variabel X. Berarti kita ganti nih menjadi Z. Nah, Z itu adalah nilai X yang dikurangi dengan rata-ratanya dan dibagi dengan simpangan bakunya. Kita sudah belajar rata-rata, kita sudah belajar simpangan baku, jadi si data kita kurangi dengan rata-rata dan dibagi dengan simpangan baku, itu adalah nilai Z.
yang kalau X barnya sama dengan rata-rata, jadi kalau X kita sama dengan rata-rata, otomatis nilainya menjadi 0, dan itu adalah titik tengah dari distribusi normal. Ya, nah sekarang kalau misalnya ini 0, kalau sekarang nilai ini 0, nilai ini 0 ya, ini kan berarti nilainya 0. Nah, saya mau tahu nih, kan luas daerah di bawah kurva ini sama dengan 1. Berarti luas daerah yang ini aja 0,5, berarti luas daerah yang ini aja 0,5. Sekarang saya pengen tahu nih, luas daerah yang ini berapa? Gitu. Ya, pertanyaannya ini luas daerah yang ini berapa? Nah, itu bisa kita lihat dengan menggunakan tabel distribusi normal. Sebentar, kita cari tabel distribusi normalnya ya. Ini tabel distribusi normal. Jadi tabel distribusi normal ini kan tadi mencari luas daerah di bawah kurva. Nah, luas daerah di bawah kurvanya itu ini yang diarsir ya. Jadi dia mengarsirnya di sini, berarti yang ada di tabel ini adalah luas daerah dari nilai 0 sampai nilai Z tertentu. Jadi kalau misalnya saya tadi bikin distribusi normal ini 0, kemudian saya pengen tahu luas daerah ini, tapi nilai ininya adalah 1,25, gitu. Berarti saya baru lihat di tabel normal. Katakanlah ini 1,25 lah saya mau lihat ya, luas daerah yang ini nih. Lebih dari 1,25. Nah, berarti saya lihat di sini ada Z 0,0, 0,0, satu angka di belakang koma. Untuk Z itu biasanya 2 angka di belakang koma. Angka keduanya itu di ini angka kedua nih. Ya, jadi yang ini adalah angka kedua. Jadi kalau 1,25 saya lihat di 1,2, saya lihat di 1,2 dan di bawah angka 5. Itu artinya 1,25. Tinggal kita lihat nilainya ini adalah luas daerahnya adalah 0,3944. Tapi 3944 itu luas daerah dari 0 sampai nilai Z. Ya, dari ini sampai sini. Berarti nilai luas daerah ini yang 0,3944. Sehingga luas daerah yang diarsirnya adalah peluang Z lebih dari 1,25-nya adalah 0,5 dikurangi 0,3944 atau 0,1056. Gitu. Jadi peluang lebih besar dari 1,25 adalah 0,1056. Kalau tadi misalnya saya mau menerapkan di apa namanya di
Contoh ya, saya mau menerapkannya di saya mau menerapkannya di soal misalnya misalnya begini. Isi minuman dalam gelas tertulis 240 ml. Artinya kan rata-rata isi minuman dalam gelas itu 400 ml. Tapi kan kita tahu tidak semua isinya akan 240. Pasti akan ada yang kurang dan akan ada yang lebih. Nah, kekurangan atau kelebihannya biasanya kita sebut dengan simpangan baku. Misalnya ada ukuran simpangan baku 6 ml. Nah, jika sebuah gelas kita ambil secara acak, bisa nggak kita perhitungkan bahwa isi gelas itu ternyata kurang dari 230 ml. Nah, sebenarnya kan mungkin aja ya isinya kurang dari 230. Tinggal kita perhitungkan saja berapa peluangnya. Oke, berarti dari sini diketahui bahwa rata-rata minum isinya 240 dengan simpangan baku 6 dan kita ingin mengetahui peluang isinya kurang dari 230 ml. Nah, yang pertama kita lakukan adalah merubah dulu menjadi variabel Z. Berarti kita hitung Z-nya itu adalah X-nya tadi 230 dikurangi 240 dibagi 6. Ini dapat nilai ini, minus 1,67. Ya. Nah, jadi sekarang yang mau kita hitung adalah peluang ini Z kurang dari minus 1,67. Nah, terus kita lihat di tabel normal. Ini tabel normal, di sini ada titik minus 1,67. Di tabel normal kita, itu simetris dia kiri dan kanan. Tabel normal kita itu hanya melihat 0 sampai nilai tertentu di sebelah kanan. Katakanlah ini 1,67. Nah, 1,67 ke kanan sama ke kiri kan jadinya sama aja karena dia simetris. Lihat di tabel dari 0,167 itu adalah 0,4525. Berarti ke kanan sama ke kiri sama, berarti luas daerah yang ini juga sama 0,4525. Yang kita mau kan yang kurang dari, berarti yang ini kan, kurang dari minus 1,67. Berarti tinggal kita hitung minus yang kurang dari minus 1,67 berarti 0,5 dikurangi 0,4525 atau 0,0475. Kalau saya buat dalam bentuk persen berarti 4,75%. Ini ya. Berarti akan ada 4,75% gelas yang isinya kurang dari 230 ml. Nah, jika dalam satu kali produksi dihasilkan 1000 buah gelas, maka akan terdapat 475 buah gelas yang isinya kurang dari 230 ml. Ya, berarti itu kan jadi masukan. Akan ada sekian, sehingga dia harus memperhitungkan biayanya sekian. Nah, ini namanya distribusi normal. Hampir semua kejadian itu bisa kita hitung.